Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok FM23D akan mempresentasikan terkait kanker payudara. Sebelumnya, izinkan kami untuk memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Nadia Siti Saripah dan ada rekan saya, Nafel Gamagapira Izani dan Siti Nurhamidah Hardiana. Berikutnya, langsung pemaparan materi. Yang pertama yaitu apa itu kanker payudara. Kanker payudara disebut juga dengan karsinoma mamae adalah sebuah tumor atau benjolan abnormal ganas yang tumbuh dalam jaringan payudara. Tumor ini dapat tumbuh dalam kelenjar susu, saluran kelenjar, dan jaringan penunjang payudara, seperti jaringan lemak maupun jaringan ikat payudara. Tumor ini dapat pula menyebar ke bagian lain di seluruh tubuh. Penyebaran tersebut disebut dengan metastase. Berikutnya, mengenal kanker payudara yang akan dibacakan oleh Navel Gamagapira Izani. Kanker adalah salah satu penyebab utama kematian di seluruh dunia. Dari total 58 juta kematian di seluruh dunia pada tahun 2005, kanker payudara 7,6 juta atau 13% dari seluruh kematian kanker payudara menyebabkan 520 ribu kematian per tahun. Lebih dari 70% dari semua kematian akibat kanker pada tahun 2005 terjadi di negara-negara berpenghasilan rendah dan menengah. Kematian akibat kanker payudara itu terus meningkat, dengan 9 juta orang diperkirakan meninggal karena kanker payudara tahun 2015. Selanjutnya akan dibacakan oleh Siti Nurhamidah Hardiana. Pada tahun 2008 di Indonesia, jumlah kasus kanker payudara sebesar 36,2% atau sebanyak 39.831 kasus dengan jumlah kematian 18,6 per 100.000 penduduk pada tahun 2010 menurut data WHO terakhir yang dipublikasikan pada bulan April 2011. Kematian akibat kanker payudara di Indonesia mencapai 20.052 atau sebesar 1,41%, dengan tingkat kejadian sebesar 20,25 per 100.000 penduduk Indonesia dan menempati urutan 45 di dunia. Selanjutnya, jumlah yang diperkirakan 50% penderita kanker payudara di Indonesia datang memeriksakan penyakit kanker yang dideritanya sudah pada stadium lanjut. Deteksi dini kanker payudara merupakan langkah awal yang baik untuk mengetahui adanya kanker payudara sedini mungkin, yaitu dengan periksa payudara sendiri atau bisa disebut sadari. Keterlambatan deteksi ini kemungkinan disebabkan karena kurangnya pengetahuan wanita tentang deteksi dini kanker payudara. Selanjutnya, faktor penyebab kanker payudara yang akan dibacakan oleh Navilga Mafira Izani. Faktor penyebab kanker payudara itu yang pertama ada merokok dan terpapar asap rokok. Yang kedua itu ada pola makan yang buruk, tinggi lemak dan rendah serat, mengandung zat pengawet atau pewarna. Yang ketiga ada haid pertama pada umur kurang dari 12 tahun. Yang keempat ada menopause, berhenti haid setelah umur 50 tahun. Yang kelima itu ada melahirkan anak pertama setelah umur 35 tahun. Yang keenam tidak pernah menyusui anak. Yang ketujuh, pernah mengalami operasi pada payudara yang disebabkan oleh kelainan tumor jinak atau tumor ganas. Dan yang terakhir itu ada di antara anggota keluarga, ada yang menderita kanker payudara. Selanjutnya akan dibacakan oleh Siti Nurhamidah Hardiana. Baik, selanjutnya adalah ciri-ciri kanker payudara, yaitu adanya perubahan tekstur, kulit lekuk ke dalam, keluar cairan dari puting, keluar cairan mengandung darah, ruam atau kemerahan, benjolan di ketiak, puting lekuk ke dalam, dan benjolan di payudara. Selanjutnya, itu kita harus segera lakukan sadari. Dengan berbagai faktor risiko yang dapat memungkinkan peningkatan pertumbuhan kanker payudara seperti seks, penuaan usia, hormon estrogen, riwayat keluarga genetik, mutasi gen, gaya hidup tidak sehat, riwayat terkena kanker payudara, struktur sel payudara, radiasi toraks, dan jumlah siklus menstruasi. Sadari sebaiknya dilakukan rutin sebulan sekali setelah menstruasi. Yang pertama, di depan cermin, angkat tangan dan periksa apakah ada kemerahan atau bengkak payudara. Yang kedua, letakkan tangan di pinggang dan periksa payudara seperti pada langkah pertama.
Yang ketiga, tekan payudara dari atas ke bawah seperti pada gambar dan rasakan apakah ada benjolan. Yang keempat, tekan payudara secara melingkar seperti pada gambar dan rasakan apakah ada benjolan. Yang kelima, tekan payudara ke arah puting dan lihat apakah ada cairan yang keluar. Yang keenam, posisi berbaring dan tekan kembali payudara secara melingkar. Selanjutnya, akan dibacakan oleh Nafelga. Selanjutnya ada stadium kanker payudara. Yang pertama itu ada stadium awal atau stadium 1, yaitu tumornya berukuran kurang dari 2 cm dan belum menyebar. Yang kedua itu ada stadium 2 dan 3. Tumornya berukuran 2-6 cm dan telah menyebar ke kelenjar getah bening di ketiak serta jaringan payudara normal. Selanjutnya ada stadium keempat, yaitu tumor menyebar ke organ lain seperti paru dan jantung. Semakin tinggi stadium, maka semakin kecil peluang untuk sembuh. Dan selanjutnya akan dibacakan oleh Siti Nurhamidah. Selanjutnya, bagaimana jika tidak diobati? Jadi semakin terlambat diketahui, maka semakin parah penyakit dan semakin sulit untuk diobati. Dan jika ditemukan di stadium awal, perkiraan angka harapan hidup 5 tahun sebesar 90-100%. Jika sudah menyebar, perkiraan angka harapan hidup 5 tahun sebesar 22%. Dan yang selanjutnya terkait terapi farmakologi dan non-farmakologi. Yang pertama itu penanganan secara farmakologi, melibatkan penggunaan obat-obatan seperti pemberian obat analgesik untuk mengurangi rasa nyeri yang dikeluhkan, kemoterapi atau operasi. Yang kedua, penanganan non-farmakologi bisa dilakukan secara mandiri oleh perawat dengan terapi relaksasi, terapi distraksi, terapi musik, guided emergency, terapi pemijatan untuk mengurangi nyeri dengan meminimalisir cedera pada pasien. Selanjutnya akan dibacakan oleh Nasna. Selanjutnya ada fisiologi payudara. Yang pertama itu ada pubertas, ductus lactiferus berkembang. Yang kedua ada menstruasi. Hari ke-8 haid, payudara menjadi lebih besar. Pembesaran maksimal setelah beberapa hari haid, beberapa hari menjelang haid, payudara tegang dan nyeri. Yang selanjutnya ada hamil dan menyusui. Payudara menjadi besar karena epitel ductus lobus dan ductus alveolus berproliferasi dan tumbuh ductus baru. Sekresi hormon prolaktin dan hipofisis anterior memicu proses laktasi. Air susu diproduksi oleh sel alveolus dan mengisi asinus yang kemudian dikeluarkan melalui ductus ke puting susu. Untuk selanjutnya kesimpulan yang akan dibacakan oleh Siti Nurhamidah. Baik, untuk selanjutnya kesimpulan yaitu kanker payudara disebut juga dengan karkinoma mamae adalah sebuah tumor atau benjolan abnormal ganas yang tumbuh dalam jaringan payudara. Tumor ini dapat tumbuh dalam kelenjar susu, saluran kelenjar, dan jaringan penunjang payudara atau jaringan lemak maupun jaringan ikat payudara. Deteksi dini kanker payudara merupakan langkah awal yang baik untuk mengetahui adanya penyakit kanker payudara sedini mungkin, yaitu dengan periksa payudara sendiri atau sadari. Keterlambatan deteksi dini ini kemungkinan disebabkan karena kurangnya pengetahuan wanita tentang deteksi dini kanker payudara. Mungkin cukup sekian presentasi dari kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.